Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana, NIM 12050113093. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika kelas G UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan membahas mengenai percabangan dan perulangan. Yang pertama yaitu percabangan. Percabangan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut alur program percabangan. Secara umum, percabangan terdiri dari dua jenis, yaitu percabangan dua. Percabangan dua adalah percabangan yang menggunakan kondisi ya dan tidak, betul dan salah, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah percabangan lebih dari dua. Percabangan lebih dari dua digunakan jika percabangan dua kurang tepat. Lalu kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang pertama adalah statement if. Percabangan ini hanya memiliki satu pilihan saja dan akan dijalankan jika kondisinya benar. Sekarang kita akan masuk ke contoh programnya. Baik, ini adalah merupakan contoh program saya. Di sini saya akan menjalankannya. Di sini terdapat if nilai lebih besar dari 50. Sekarang saya akan coba masukkan nilai 55. Maka dia akan menghasilkan output Anda lulus dengan nilai 55, program selesai. Sebaliknya, jika saya masukkan kurang dari 50, maka dia hanya akan menampilkan program selesai. Selanjutnya, statement if else. Statement if else digunakan untuk percabangan dua. Dapat dijalankan saat benar ataupun saat program error. Jika benar, maka dia yang dikerjakan adalah if, dan jika salah, maka yang dikerjakan adalah else. Selanjutnya kita akan ke contoh programnya. Baik, di sini pada if saya memasukkan nilai lebih besar dari 60, maka akan menghasilkan output Anda lulus. Lalu pada else-nya saya memasukkan output coba lagi. Sekarang kita akan menjalankan programnya. Lalu pertama saya akan memasukkan nilai 70, maka akan menghasilkan Anda lulus. Lalu jika saya masukkan nilainya 50, maka dia akan mengeluarkan output coba lagi. Baik, selanjutnya statement if else dengan operator ternary. Memiliki fungsi yang sama dengan if else, tetapi menggunakan operator ternary yang berfungsi untuk mempersingkat kita dalam membuat suatu program. Baik, kita akan langsung ke contohnya. Di sini dapat kita lihat tidak terdapat if dan else, karena if dan else-nya sudah diletakkan pada baris ke-19, yaitu if adalah lulus dan else-nya ialah gagal. Kita akan menjalankan programnya. Jika kita masukkan nilainya 60, maka akan keluar status lulus. Jika kita masukkan nilai yang di bawah 55 seperti 40, maka akan dia mengeluarkan status gagal. Selanjutnya, statement if else. Statement if else digunakan untuk percabangan yang lebih dari dua. Contoh programnya. Seperti ini. Jika nilai di atas 70, maka dia akan menghasilkan output sangat bagus.
Jika nilainya di atas 50, maka output yang keluar adalah bagus. Dan jika kurang dari 50, maka outputnya akan kurang. Baik, kita akan menjalankan programnya. Pertama saya akan memasukkan nilai 80 dan akan mengeluarkan output sangat bagus. Selanjutnya saya coba mengeluarkan nilai 55, maka akan mengeluarkan output bagus. Sedangkan jika saya memasukkan nilai kurang dari 50 seperti 30, maka akan mengeluarkan output kurang. Lalu selanjutnya switch case. Switch case memiliki fungsi yang sama dengan if else, hanya saja formatnya berbeda. Pada switch case kita menggunakan kata kunci switch dan case dan break dan default. Lalu kita akan masuk ke contoh programnya. Baik, ini merupakan contoh program yang menggunakan switch case. Di sini terdapat switch, case, break, dan default. Keempat ini harus dimasukkan dalam membuat switch case. Di sini saya membuat switch case lampu dengan case yaitu merah, kuning, hijau, dan default. Sekarang saya akan menjalankan programnya. Saya akan masukkan di sini merah, maka dia akan menampilkan berhenti. Tetapi jika kita memasukkan selain yang ada dalam case-case ini, maka dia akan langsung ke bagian default seperti warna biru. Maka dia akan menampilkan output warna lampu salah. Baik, selanjutnya nested block. Nested block merupakan percabangan dalam percabangan. Kita masuk ke contohnya. Ini adalah program yang telah saya buat. Di sini terdapat banyak percabangan. Di antaranya ada if else, else. Dan ini merupakan percabangan dalam percabangan. Maka saya akan mencoba menjalankan programnya. Pertama, apakah ada kartu member? Jika kita menjawab ya, maka dia akan masuk ke dalam if ini. Jika salah, maka dia akan masuk ke dalam else. Sini kita akan coba dengan ya. Lalu akan mengeluarkan total belanjaan. Total belanjaan jika kita masukkan lebih dari 500.000, maka kita akan mendapatkan diskon 50.000. Saya akan mencoba masukkan 600.000. Nah, pada total bayar maka hasilnya akan menjadi 550.000 karena telah mendapat diskon. Lalu kita coba jika tidak memiliki kartu. Kita masukkan total belanjaannya 200.000. Maka dia akan mengeluarkan total bayar yaitu 195.000. Dia tidak akan mengeluarkan total bayar yang berada di sini karena dia tidak memiliki kartu member. Baik, selanjutnya perulangan. Konsep dasar perulangan ada 4, yaitu posisi awal. Posisi awal adalah setiap perulangan harus dimulai dari posisi tertentu. Yang kedua, kondisi.
Kita harus tahu kondisi apa yang membuat perulangan terus berjalan atau berhenti. Yang ketiga adalah proses. Dalam perulangan ada proses yang diulang. Yang keempat adalah perubahan atau update. Ada data dan nilai tertentu yang harus kita rubah. Kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu for. Perulangan for kita gunakan jika kita mengetahui jumlah perulangan yang akan kita lakukan. Contoh programnya seperti ini. Di sini kita tahu bahwa kita akan melakukan perulangan jika nilainya lebih kecil dari 10. Kita akan coba menjalankan programnya. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Dan outputnya akan dihasilkan sebanyak 9 kali karena 9 merupakan lebih kecil dari 10. Lalu kita lanjut. While. Perulangan while kita dapat gunakan jika kita tidak mengetahui jumlah perulangannya. While memiliki fungsi yang sama dengan for. Kita akan masuk ke contoh programnya. Ini adalah contoh program yang saya buat. Lalu kita akan coba jalankan. Maka dia akan menghasilkan perulangan sebanyak 4 kali. Hal ini karena I lebih kecil daripada 5. Lalu selanjutnya do while. Pada perulangan do while, posisi while terletak di akhir. Dan program pasti akan berjalan minimal 1 kali, baik itu benar atau salah. Kita akan masuk ke contoh programnya. Baik, di sini adalah contoh programnya. Kita akan coba menjalankannya. Hasilnya akan sama seperti yang tadi, yaitu akan menghasilkan 4 perulangan halo. Lalu nested block. Nested block merupakan perulangan dalam perulangan. Kita menggunakannya untuk menghindari perulangan yang tiada hentinya atau infinity loop. Contoh programnya adalah seperti ini. Lalu kita akan menjalankan programnya. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Baik, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.